Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita semua bisa menghadiri kegiatan sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema yang ketiga, tema kewirausahaan dalam keadaan sehat walafiat. Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Milatul Wafiroh SPD. Disilahkan. Di kurikulum sekolah penggerak, di situ ada 4 pilar utama ya dalam kegiatannya, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembentukan budaya sekolah. Di intrakurikuler di semester genap ini alhamdulillah kita sudah bisa menghadirkan siswa 100% sesuai dengan SKB 4 Menteri. Jadwal sudah dibagikan dan kegiatan intrakurikulernya sudah dimulai hari ini. Untuk kelas 10 jumlah intrakurikulernya untuk jamnya ada 36. Sebenarnya di strukturnya ada 34, 1 jam ditambah BK dan 1 jamnya apel atau upacara. Sedangkan kakak kelas kalian di kelas 11 dan 12 menggunakan kurikulum 2013. Pelaksanaannya ada 46 jam menjadi 48 karena ditambah BK dan apel atau upacara. Dari pemerintah sebenarnya jumlah jamnya sama, cuman untuk yang kalian di sekolah penggerak dibagi 34 untuk intra, 12-nya untuk kokurikuler atau P5. Tentang ini sudah pernah disampaikan di semester ganjil. Hari ini penguatan lagi khususnya pada tema yang ketiga. Ini nanti dilaksanakan sesuai jadwal yang dibagikan di hari Kamis mulai jam ke-7 sampai jam ke-10 dan hari Jumat mulai jam pertama sampai jam ke-8 atau sampai pembelajaran berakhir di hari Jumat. Temanya untuk tema 3 ini tentang kewirausahaan. Di kurikulum sekolah penggerak untuk tema besarnya yang disediakan oleh pemerintah ada 7, minimal dalam 1 tahun dilaksanakan 3 tema. Proyek yang pertama sudah dilaksanakan ya. Masih ingat temanya apa? Suara demokrasi ya. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga ini kewirausahaan. Tujuan sekolah atau tujuan pemerintah mengadakan P5 dan salah satunya adalah kewirausahaan agar bisa membekali kalian selepas dari SMA nanti punya modal yang cukup atau life skill untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Di P5 ini harapannya kalian bisa mandiri atau kuat untuk menghadapi permasalahan, memecahkan masalah. Memecahkan masalah bukan berarti satu masalah menjadi banyak masalah ya, tapi mencari solusinya. Dan harapannya di P5 ini menghasilkan produk yang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk masyarakat sekitar. Itu di P5 ini tujuannya. Terus pesan saya mewakili sekolah, ikuti arahan atau instruksi nanti yang akan
disampaikan oleh Bapak Ibu penanggung jawab di proyek 3 ini dengan baik, mulai perencanaannya, mulai kegiatannya, mulai pelaporannya, ikuti dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru penanggung jawab proyeknya. Nanti sekolah akan memfasilitasi dengan sarana prasarana yang lain nanti yang dibutuhkan, diantaranya nanti ada map portofolio. Jadi nanti Anda kerjakan dengan baik, tagihan-tagihan dari Bapak Ibu guru bisa ditaruh di situ nanti hasilnya. Itu anak-anak yang saya sampaikan, nanti secara teknis detailnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu penanggung jawab. Saya akhiri dan saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada 2, sehingga dalam penilaiannya pun di situ adalah berdasarkan kreatif dan beriman. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang di sini hubungannya dengan tadi itu ya, menanam budidaya hidroponik, kemudian pengolahan hasil laut, pengolahan sampah, itu kan selalu semuanya adalah Allah yang menciptakan ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah yang memang harus bersyukur apa yang sudah diberikan, apa yang sudah kita laksanakan, ya semua kehendak Allah. Jadi kalau memang misalnya Allah berkehendak anginnya dari utara, dari selatan tidak menimpa siapa-siapa, ya itu memang sudah kehendak Allah. Jadi kita harus bersyukur, ya. Nah makanya di sini ada yang hubungannya dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan kreatif. Nanti penilaiannya di belakangnya. Menghasilkan gagasan yang asli, ya. Jadi nanti laporannya tidak boleh hasil karya orang lain. Jadi laporannya misalnya foto-fotonya, kemudian kalimatnya betul-betul hasil kalian sendiri melakukan mulai dari awal sampai akhir. Di sini disebutkan menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga, ya. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi dan permasalahan, ya. Jadi satu kelas itu adalah satu tim, harus teamwork yang baik di masing-masing kelas. Satu upaya memberi bekal kepada peserta didik agar mereka mampu memahami konsep kewirausahaan, memiliki karakter atau jiwa kewirausahaan, mampu membaca peluang, memanfaatkan peluang dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Jadi kalau kita bicara mengenai kewirausahaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah entrepreneurship ya nak ya. Jadi kalau kita bicara wirausaha itu adalah berasal dari 2 suku kata. Apakah itu? Wira dan usaha. Wira itu kalau dalam bahasa atau etimologisnya adalah gagah atau berani, kesatria, sedangkan usaha adalah melakukan sesuatu aktivitas. Nah, kalau kita bicara mengenai kewirausahaan atau dalam bahasa Inggrisnya entrepreneurship, berarti kita bicara mengenai bagaimana melakukan suatu kegiatan itu secara gagah, secara kesatria, secara berani. Atau kalau ibu gambarkan seorang wirausaha itu ibaratnya sebuah batu karang di laut. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena kalau kalian saksikan di sekitar kita, kalian lihat kondisi atau mungkin sering melihat YouTube atau TikTok ya, di situ kalian melihat banyak sekali pengusaha atau entrepreneur muda. Terus apakah bisa langsung sukses begitu saja? Tidak, tapi melalui proses tahapan-tahapan dari nol. Mereka apakah langsung begitu berusaha langsung sukses, langsung berhasil? Tidak, mereka juga mengawali sebuah usaha, di mana
usaha ini kalau belum misalkan belum mencapai kesuksesan, terus kalian tahu-tahu, aduh aku sudah gagal, sudah wes nggak usah dilanjutkan lagi usaha saya. Nah berarti Anda bukan seorang kesatria kalau seperti itu. Tapi seorang kesatria adalah ketika kalian merasa gagal, itu merupakan suatu cambuk bagi kalian untuk melejit, untuk menuju kesuksesan. Begitu kalian jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nah ini adalah seorang wirausaha. Itu adalah ciri dari wirausahawan yang handal. Nah ini yang kami ingin ciptakan untuk para pelajar di SMA 4. Begitu. Jadi ketika kalian mengalami kegagalan, jadikan ini merupakan suatu cambuk, merupakan suatu lecutan untuk mencapai kesuksesan. Ini yang akan kami sampaikan di sini. Jadi ini adalah tujuan dari tema kami, yaitu mengenai kewirausahaan. Lanjut mungkin. Kemudian selanjutnya alasan kita yaitu adanya peluang usaha. Di sini adanya produksi ikan yang melimpah di Probolinggo menjadikan sebuah bisnis yang menjanjikan untuk kita. Jadi kenapa tidak kita ambil peluang ini? Bukankah ciri dari kewirausahaan tadi adalah salah satunya mampu membaca peluang, mampu melihat dan memanfaatkan peluang. Kemudian di sini juga merupakan salah satu inovasi makanan yang dapat dikembangkan berupa nugget ikan itu tadi. Kalau biasanya kan ikan digoreng biasa atau mungkin di steam gitu ya kalau yang nggak suka minyak. Nah ini kita coba bikin olahan. Ibu rasa, ibu kira nugget ikan ini juga tidak asing lagi buat kalian. Nah kalau yang originalnya itu kan ya hanya pengolahan atau nugget atau ikan itu dihancurkan terus diberikan bumbu, dikukus, kemudian dipotong-potong dan digoreng, itu aja kan kalau secara originalnya. Nah ini ibu ingin buat beda, ingin kita gali ide kalian, kita gali kreativitas kalian, bagaimana cara memodifikasi nugget ikan ini. Coba mulai sekarang Anda sudah mulai berpikir, punya bayangan, nanti saya modif apa ya nugget ikan ini. Ini jadwal kita ya. Jadwal kita untuk besok tanggal 13 ya, tanggal 13 itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, membuat proposal kompos ya. Buat ya. Nanti ada sistematikanya nanti ya. Kemudian ada persiapan alat dan bahan. Jadi pada bulan Januari itu kita berjumpa sampai 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3 ya 5 kali ya. Januari kita 5 kali. Kenapa yang 14 enggak? Karena yang 14 besok ya. 14 besok ini kita gunakan untuk sosialisasi dari BINUS tadi. Jadi semua kelas ya. Jadi Januari ini kita bertemu sampai 5 kali pertemuan ya. Nah, ini biostarternya pakai yang namanya molase sama EM4 ya. Oke, sampun Ibu. Nah, ini ada sampah coklat ya. Sampah basah ya. Seperti ini. Tahu bedanya sampah kering sama sampah basah? Tahu ya, sudah ya, bisa ya. Ya oke. Nah, ini yang penting ya. Nah, kalian cari melihat dalam kompos itu. Nah, ada belatung. Kenapa jadi belatung? Karena bahannya tidak sesuai ya. Bahannya itu ada yang pakai ikan, tidak bisa ya. Kalau dicampurin jadi satu kadang ya jadi belatung ya. Kemudian tanaman yang berhama, tahu maksudnya? Contoh, kalian ambil daun dari yang warna-warna putih, tahu kan ya? Daun yang baliknya warna putih, nah itu tidak bisa dibuat kompos, malah jadi penyakit kalau komposnya jadi ya. Tidak bisa ya. Sudah, yang itu mengundang rayap kalau pakai kayu ya. Bisa. Ya nanti dipahami secara teknis saja biar cepat.
Nah ini ya bahan larutan. M4 ada molase ya, molase itu tetes tebu, kemudian airnya pakai ini ya, botolnya ya, disiapin tuh botol 1,5 liter aja ya, kan banyak di rumah itu ya. Karena ini hanya di slide ya, kalau di slide itu kan potong ukuran 2 sampai 3 cm, tidak mungkin kita akan memotong satu-satu itu ya. Nah tapi sama Pak Eko kemarin sudah disiapkan kalian ya, sama Pak Eko sudah disiapin mesin, ada mesin pencacah ya. Yang kedua, nah ini ya, campur sampah coklat dengan sampah hijau. Kenapa begitu? Karena kalau tidak dicampur prosesnya agak lama ya, sedangkan kita dimintanya hanya karena terbatas waktu 2 bulan ya, jadi harap diselesaikan secepatnya, sekiranya cepat terjadinya pembusukan ya. Ketiga, nah ini ya, setelah dicacah tadi, nah itu diratakan sampahnya dulu, diratakan ya, diratakan. Kemudian yang keempat, nah ini baru tadi ya, dikasih larutan biostarter ya. Kemudian yang keenam, nah ini ya, dimasukkan dalam sak atau karung tadi ya. Setelah itu diapakan? Diikat, jangan lupa ya. Sudah. Kemudian, nah ini kenapa ditusuk? Karena bakteri itu kan ada yang 2 sifat, ada aerobik dan anaerobik ya. Kalau yang ini pakai yang apa? Yang membutuhkan apa bakterinya? Oksigen ya. Jadi bakterinya yang digunakan yang butuh oksigen ya. Jadi harus ada yang lubang-lubang. Nah disimpan ya, disimpan di tempat yang tidak terkena, tidak kena apa? Ya, matahari dan hujan, karena sekarang sudah musimnya hujan. Jadi tidak boleh basah loh ya. Sampah komposnya kalian tidak boleh basah. Oke. Nah seminggu sekali, dilihat ya, seminggu sekali tugasnya kalian Kamis dan Jumat untuk apa ya? Ini tetap tugasnya kalian membolak-balik itu sampah ya, dibolak-balik lagi, ulangi sampai langkah 3 dan 8, 3 sampai 8 diulang lagi, minggu berikutnya diulang, begitu seterusnya sampai akhir bulan apa tadi? Maret ya. Nah, dalam waktu 6 minggu nak ya, 6 minggu kalau kita mulai minggu depan itu ya pas sudah ya, akhir bulan Februari baru bisa jadi ya, begitu ya, 6 minggu. Ingat pesan saya tadi, tidak usah jijik ya, tidak usah khawatir tangannya gatel, karena sampahnya itu hanya daun ya. Nah ini yang penting ya, yang penting pengemasan ya. Apalah artinya suatu produk kalau kalian tidak bisa mengemas secara menarik ya. Yang penting itu kalian wajib bisa mengemas ya. Bagaimana menarik konsumen untuk membeli. Tiap anak wajib memproduksi 1 plastik kemasan. Seberat berapa Pak Eko? Seberat berapa tiap anaknya? 5 kilo ya, 5 kiloan ya. Jadi mbaknya 1, 2, 3 ya, 15 kilo ya. Tiap anak wajib 1 kantong loh ya. Jadi supaya balik modal ya, 1 anak 5 kiloan ya. Ya Leo yang belakang ya, 1 anak 5 kiloan ya. Entah bagaimana caranya kalian dapat 5 kilo ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pengemasan sudah, sekarang kita bagian pemasaran ya. Pemasaran seperti tadi harus ada koordinatornya ya. Koordinatornya itu maksudnya mau dipasarkan kemana. Jadi tugasnya yang bagian pemasaran itu membagi temannya. Kelompok ini bagian pemasaran di luar sekolah ya. Yang penting apa saja tadi?
proposal dan laporan. Kalau proposal tadi saya bilang sampai bab berapa? Ya, sampai bab 2 saja. Jadi Kamis besok kalian wajib buat sampai bab 2 ya. Kamis minggu depannya wajib selesai langsung dikumpulkan ya, untuk saya setor ke sekolah. Oke. Baiklah anak-anakku, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Ibu akan menyampaikan tentang sedikit tentang jurnal kegiatan dan presensi berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan pada proyek 3 ini. Jadi nanti kelas 10.4, 10.5 dan 10.6 akan belajar bersama dengan 3 penanggung jawab proyek, yaitu Bu Indri barusan ya, yang sudah menyampaikan banyak hal tentang aktivitas atau kegiatan yang akan kalian lakukan. Kemudian ada juga Ibu Rosalita, mungkin boleh berdiri Bu Rosalita agar anak-anak tahu ya, ini Ibu Rosalita. Kemudian ada juga Bapak Bambang Agung yang mengajar biologi dan sebagai wakil kepala sekolah urusan humas ya. Jadi anak-anakku kelas 10.4 nanti penanggung jawabnya adalah Bu Indri, 10.5 Ibu Rosalita, 10.6 dengan Pak Bambang Agung. Setiap aktivitas kalian anak-anakku akan dilakukan presensi atau merekam kehadiran kalian pada setiap kegiatan. Seperti yang sudah kalian tanda tangani sebelum memasuki ruangan, itu kan ada 2 ya. Satunya itu landscape. Ya, landscape. Nah, itu yang akan menjadi presensi kalian setiap aktivitas proyek. Seperti hari ini sudah mulai, kemudian hari Kamis, hari Jumat, ataupun kegiatan-kegiatan yang menyangkut proyek itu akan direkam presensinya atau di dokumen presensi. Kemudian presensi itu dilakukan oleh siapa? Bisa kalian sendiri dengan tanda tangan atau koordinator atau penanggung jawabnya. Misalnya 10.4 pada saat di kelas mungkin Bu Indri langsung centang begitu ya. Kemudian yang harus kalian lakukan secara individu adalah mengisi jurnal kegiatan.